Salam akuntan profesional. Selamat datang lulusan CGAE level 2 yang berbahagia. Saat ini kita akan memulai mandatory training yang diharapkan dengan kegiatan ini akan membantu lulusan CGAE level 2 untuk memahami perbandingan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah. Ayo kita mulai. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh kewajiban yang melibatkan warga negara, termasuk juga instansi pemerintah, diatur dalam suatu ketentuan regulasi peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara diatur dalam regulasi tertingginya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan beberapa undang-undang turunannya sampai dengan pada level regulasi paling rendah, yaitu pada peraturan menteri atau peraturan daerah atau bahkan peraturan kepala daerah. Regulasi di dalam Undang-Undang Dasar mengamanatkan ditetapkannya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara sebagai dasar bagi BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara yang kuasa pengelolaan keuangan negara tertinggi berada pada tangan Presiden. Presiden mengamanatkan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Pimpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan menjalankan peran sebagai bendahara umum negara dan Menteri Pimpinan Lembaga sebagai lini fungsi pemerintahan menjalankan peran masing-masing dalam melaksanakan anggarannya. Presiden menyerahkan urusan pengelolaan keuangan daerah kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagai bentuk otonomi pengelolaan keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Wali Kota ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang dalam hal ini akan membuat pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif setelah tentunya mendapatkan hasil pemeriksaan status audited dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai entitas pelaporan, masing-masing laporan Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota akan mendapatkan opini dari BPK. Bapak Ibu sekalian, sebagai entitas pelaporan, ada entitas di bawahnya yang kita kenal sebagai entitas akuntansi yang dijalankan perannya oleh pimpinan instansi atau kepala satuan kerja di pemerintah pusat atau kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di pemerintah daerah. Ada juga kepala satker atau SKPD yang melaksanakan kegiatan DKONTP yang sebetulnya unitnya berada di pemerintah daerah, namun demikian mereka melaksanakan anggaran pemerintah pusat yang mereka berperan sebagai entitas akuntansi. Ini adalah pembagian kewenangan. Kalau tadi kita lihat Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengelola anggaran atau pengguna anggaran, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagai pengelola keuangan daerah, masing-masing dari ketiganya memiliki peran untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD. Bedanya adalah kalau Menteri Keuangan fungsinya lebih besar, yaitu mencakup seluruh APBN. Dalam hal ini Menteri Keuangan menjalankan fungsi bendahara umum negara dan juga Menteri Keuangan mengkonsolidasikan laporan keuangan seluruh Menteri Pimpinan Lembaga. Sedangkan Menteri Pimpinan Lembaga tugasnya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Berbeda dengan di pusat, di daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota bertindak sekaligus sebagai pelaksana peran bendahara umum daerah dan juga sebagai penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam hal ini,
Gubernur, Bupati, Wali Kota bertugas menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam hal ini laporannya berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebagai bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada baris kedua kita lihat bisa saling memberikan pinjaman atau saling memberikan hibah. Bisa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga bisa memberikan pinjaman atau hibah kepada perusahaan negara atau lembaga. Dan pada baris terakhir kita lihat bahwa hubungan dengan pemerintah asing antara pemerintah pusat bisa langsung dilakukan dalam hal pinjaman atau hibah. Namun demikian, pinjaman atau hibah dari pemerintah asing ini untuk kepada pemerintah daerah maupun kepada perusahaan negara harus dilakukan melalui unit pemerintah pusat. Dalam hal ini kita lihat bahwa pemerintah daerah menerima pinjaman atau hibah yang berasal dari pemerintah asing melalui penerusan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk juga penerusan pinjaman yang dilakukan kepada BUMN atau BUMD. Selanjutnya, pertanggungjawaban pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan atas mandat dari Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dengan status belum diperiksa. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada BPK dan BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dengan hasil laporan keuangan pemerintah pusat yang berstatus sudah diperiksa. Sesuai undang-undang, laporan keuangan pemerintah pusat yang berstatus sudah diperiksa disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan dalam bentuk RUU tentang pertanggungjawaban ini dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan laporan keuangan badan lainnya. Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang juga menjalankan peran sebagai bendahara umum daerah, disampaikan kepada BPK dalam bentuk atau dalam status belum diperiksa atau unaudited. Selanjutnya, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar bagi penetapan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD berstatus audited. Selanjutnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit oleh BPK. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, setelah kita berbicara tentang Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kita juga perlu berbicara tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Secara singkat mungkin kita bisa mengatakan bahwa perbendaharaan negara berarti berbicara tentang pelaksanaan anggaran, baik itu APBN maupun APBD. Tabel ini menunjukkan pembagian kewenangan antara Bendahara Umum Negara dan Menteri Pimpinan Lembaga, serta antara Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan Bendahara Umum Daerah. Perbedaan kewenangan ini, misalnya kita lihat di sini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertugas menetapkan kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan anggaran negara. Sedangkan di daerah, peran ini dijalankan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, tentunya bersama dengan Bendahara Umum Daerah, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Selanjutnya, Menteri Pimpinan Lembaga bertugas untuk menetapkan kuasa pengguna anggaran. Dalam hal ini, Menteri Pimpinan Lembaga bertindak selaku pengguna anggaran
yang nanti unit di bawahnya setiap satuan kerja bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Di daerah, penetapan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya, Menteri Pimpinan Lembaga juga menetapkan bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN di masing-masing kementerian lembaga, dan di daerah penetapannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Menteri Keuangan memiliki tugas tambahan yaitu dalam mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan menyampaikan standar akuntansi pemerintahan untuk ditetapkan dalam bentuk PP. Namun demikian, substansi dari standar akuntansi pemerintahan ditetapkan atau dirumuskan oleh komite independen yang kita kenal sebagai Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini adalah pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah yang dilaksanakan di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat, pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan di pemerintah daerah, pedomannya ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota. Menteri Keuangan menjalankan peran sebagai pengelola barang milik negara, dan di daerah, peran ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Di pemerintah pusat, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang, dan Menteri Pimpinan Lembaga juga menetapkan kuasa pengguna barang di lingkungannya masing-masing yang dijalankan oleh instansi di bawah masing-masing kementerian lembaga. Sedangkan di daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menjalankan peran sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang atas unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Berikut ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Perimbangan atau Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat juga bisa memberikan pinjaman atau hibah berdasarkan persetujuan DPR kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat juga melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing daerah otonom. Setelah kita memahami Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kita bisa memahami bahwa siklus pelaksanaan APBN dan siklus pelaksanaan APBD di daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan terakhir pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD. Kedua siklus ini pada prinsipnya sama, hanya yang membedakan adalah terkait dengan regulasi-regulasi yang mengatur di masing-masing pemerintahan. Ya. Kalau di pemerintah pusat, yang membedakan adalah ada proses review rencana kerja anggaran yang dilaksanakan oleh APIP, dan juga nanti pada saat pertanggungjawaban dilakukan review atas laporan keuangan. Yang ini di pemerintah daerah juga secara siklus dia berada di belakang, tapi pada prinsipnya APIP daerah juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran di pemerintah daerah. Ini adalah beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan di pemerintah pusat. Kita lihat ada PP 71 sebagai acuan dan beberapa buletin teknis. Lalu ada PMK sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini ada PMK mengenai jurnal standar, PMK mengenai badan akun standar, dan juga PMK mengenai sistem kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kita lihat di sini ada PMK 231 dan PMK 217 yang mengatur mengenai kebijakan dan sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahwa mulai tahun 2015, pemerintah mulai menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Berikut ini adalah beberapa regulasi yang menjadi dasar penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di antara ciri-ciri bahwa pelaksanaan akuntansi sudah berbasis akrual adalah pada titik
penyusutan BUMN atau penyusutan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah yang pada tahun 2015 sudah kita mulai lakukan dan tentunya didukung dengan berbagai regulasi, misalnya mengenai tabel masa manfaat diatur di KMK 59, lalu ada modul penyusutan, lalu ada beberapa pengaturan mengenai amortisasi setara dengan penyusutan, dan beberapa modul serta regulasi terkait dengan pemutakhiran kodifikasi aset maupun kodifikasi akun yang diatur di dalam bagan akun standar. Ini adalah beberapa regulasi lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di lingkungan pemerintah pusat, mulai dari PMK 231 tentang kebijakan akuntansi, PMK 217 2002 tentang sistem akuntansi, lalu PMK mengenai bagan akun standar kita masih menggunakan PMK 214 tahun 2013, lalu jurnal standar juga di PMK 212 tahun 2019, dan PMK 270 sebagai acuan bagi penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual pertama kali kita launching tahun 2014 dan sudah banyak perubahan tentunya dengan beberapa regulasi PMK yang mengatur tentang masing-masing bagian anggaran maupun secara umum terkait dengan jurnal dan sistem akuntansi. Beberapa regulasi diatur juga di dalam PMK mengenai bagian anggaran tertentu, misalnya PMK yang mengatur tentang sistem akuntansi pelaporan badan lainnya, dalam hal ini memiliki kode BA 99909, lalu terkait dengan kegiatan usaha panas bumi, lalu terkait dengan kegiatan usaha hulu migas, transaksi khusus, belanja subsidi, transfer ke daerah, dan investasi yang juga diatur dalam PMK tersendiri. Berikut ini adalah landasan atau dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yang kita lihat kita memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya peraturan acuannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang dalam hal ini PP 71 Tahun 2010 juga diamanatkan di dalam PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut mengenai petunjuk atau pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kita punya Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan beberapa peraturan Mendagri lainnya, serta nantinya masing-masing daerah menetapkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di daerah masing-masing. Berikut ini adalah pohon regulasi, kita sebut seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP 13, PP 12 tahun 2017 yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kongruen di daerah. Lalu kita punya Permendagri tahun 2017, Permendagri nomor 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi Raperda tentang RJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Permendagri ini didukung dengan beberapa Permendagri lainnya, misalnya ada Permendagri 90 tahun 2019 yang cukup penting ya, yang di situ mengatur tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan yang ini nantinya menjadi dasar penggunaan kode-kode akun dalam pelaksanaan keuangan di daerah. Beberapa regulasi tadi bermuara pada penetapan unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini kita akan diperkenalkan selanjutnya nanti dengan istilah entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan pencatatan, menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan tersebut akan digabungkan atau dikonsolidasikan pada entitas di atasnya yang kita kenal dengan istilah entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan dalam hal ini
bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi, mengkonsolidasikan dari unit di bawahnya, dan juga menyampaikannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang di entitas akuntansi ini dibawa untuk dikonsolidasikan, sedangkan laporan keuangan di entitas pelaporan ini untuk dipertanggungjawabkan baik kepada DPR ya, maupun sebelumnya dilaksanakan kepada BPK. Jadi, disampaikan kepada BPK untuk diaudit dan selanjutnya dibawa kepada lembaga legislatif, DPR atau DPRD untuk dipertanggungjawabkan. Sebagai kesimpulannya, setiap unit atau satuan kerja yang mendapatkan alokasi dana maupun mengelola uang atau barang milik negara yang bersumber dari APBN atau APBD itu berperan sebagai entitas akuntansi yang tentunya dari peran tersebut masing-masing daerah wajib menyusun yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing unit, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, ini disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam PP 71 tahun 2010 tadi. Demikianlah diskusi kita mengenai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dari sisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan mandatory trading.